Mahfud tanggapi KPK soal dugaan markup wash, banyak laporan nggak digubris, giliran kayak gini disuruh lapor. Ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya, ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat, diganti kan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Yonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar dan tidak mau bayar berbayar. Menurut saya benar berbayar, gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Apa akibatnya kalau misalnya nggak bayar satu, dipilotkan atau diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Itu harus diperiksa. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir. Kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini. Ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda nggak bayar. Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya itu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau... Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antony Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antony Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Yonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa ke Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antony Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antony Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Perlu laporan tidak masuk akal. Kalian di KPK itu kan punya banyak anggota. Kalian carilah informasinya, pasti ada. Ini bukan ini, orang udah tahu semua markupnya 3 kali lipat. Mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Perlu laporan tidak perlu lagi pelaporan ini sudah jelas. Jadi nggak perlu orang melaporkan.
Kalian sebagai aparat hukum kalian cari. Dan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya itu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru menolak. Kalau aku mikirkan kalian semua Antoni kerja. Budiawan dan Agus Cepat cari itu data-datanya. Siapa yang melakukan itu? Yang pertama, KPK tentu melihat hal itu sesuatu yang positif karena itu bentuk kepedulian dari masyarakat dalam isu pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk-bentuk dalam melihat dan memperhatikan bagaimana suatu proses pembangunan yang berjalan di Indonesia, sehingga jika memang menemukan adanya informasi atau dugaan awal termasuk data-data adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK mendorong kepada masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada KPK. Informasi dan data tersebut tentu nanti akan dipelajari, ditelaah apakah ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Kemudian tentu nanti akan ditelaah apakah juga menjadi bagian dari tugas fungsi kewenangan KPK. Tentu KPK bertindak secara proaktif ya dalam penanganan suatu perkara, baik proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan suatu perkara. Proaktif dalam tindak lanjut laporan aduan masyarakat dalam artian bahwa dari setiap informasi awal yang masyarakat sampaikan kepada KPK, KPK tentu nanti akan melakukan full bucket ya, melakukan pengumpulan bahan keterangan lainnya untuk melengkapi informasi awal yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Termasuk yang kedua adalah proaktif melalui case building. Artinya KPK juga dari informasi dan data awal yang diperoleh dari berbagai sumber ya, bisa dari PPATK, bisa juga dari laporan BPK, beragam ya sumber informasi dari KPK yang kemudian dipelajari, dianalisis, dan ketika memang ditemukan adanya dugaan awal terjadinya tindak pidana korupsi, maka KPK kemudian melakukan pendalaman ya untuk menelusuri terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tidak ada kewajiban melaporkan bagi seseorang yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban pada dasarnya. Ya. Karena apalagi ini belum mengatakan tindak pidana kan, tidak mengatakan tindak pidana. Baru ada dugaan saja gitu ya. Baru ada dugaan misalnya. Tidak ada ini kesimpulannya bahwa ini bukan tindak pidana. Seumpama ada pun tahu tidak ada kewajiban ya. Karena di dalam pasal 108 KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa siapa yang mengetahui, mengalami, mendengarkan, melihat adanya tindak pidana, di situ dikatakan berhak menyampaikan laporan kepada aparat yang berwajib. Baru menjadi wajib jika seseorang mengetahui permufakatan jahat yang mengancam ketertiban dan keamanan umum. Ketika tahu permufakatan jahatnya. Permufakatan ini kan tidak ada permufakatan bisa selesai. Sudah selesai dulu, kapan kita tahu permufakatannya kok lalu mewajibkan kita melapor. Ada juga yang wajib pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ya. Kalau sekarang ini kan KUHP itu tahun 71. Kalau sekarang lebih disebut sebagai pejabat negara. Itu wajib melapor kalau misalnya mengetahui ada kejahatan yang dilakukan di kantornya, di institusinya gitu. Sehingga kalau memang KPK menganggap perlu mendapat laporan, itu ya sumber utamanya kan bisa dipanggil. Artinya harusnya inisiatif KPK untuk inisiatif KPK memanggil dong. Dia bisa mendatangi bukan juga. Justru menunggu ya? Iya, dia bisa mendatangi juga diam-diam, tanya sumbernya gitu kan. Jadi tidak harus nunggu laporan. KPK ini agak aneh minta laporan. Ya. Tapi kadang-kala laporan yang masuk nggak digubris, kan udah banyak tuh laporannya batu. Giliran dikasih laporan nggak digubris gitu ya? Giliran dikar kayak gini yang orang tidak wajib lapor, orang disuruh lapor gitu. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran aja. Itu yang kemudian harus kita ketahui, jangan orang ditakut-takuti kalau tidak melapor awas gitu. Itu kan susah juga. Terkadang ini kan tidak paham misalnya
atau tidak membedakan di dalam merespon satu isu itu antara delik aduan dan delik umum. Kalau delik umum itu laporan, tapi tidak harus. Kalau sesuatu terjadi lalu nunggu laporan, misalnya ada orang membakar rumah orang di depan mata lalu petugas diam karena belum dilaporkan, kan konyol itu. Nah, Oleh sebab itu di pidana itu tidak ada, kalau terjadi datangnya aja. Kalau dengar minta informasinya gitu. Nah, kecuali ada sesuatu yang tidak diketahui oleh publik, misalnya ada mayat pembunuhan di sungai, siapa ini? Baru lapor, yang diselidiki. Kami tidak menunggu, kami tentunya mencari juga informasi. Nah, tapi seperti sering saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis juga, kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silahkan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat. Tentunya kita tidak menunggu. Kalau kita mengetahui terjadi tindak pidana korupsi dimanapun, ada kewajiban bagi kami untuk melakukan tadi pengumpulan informasi terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD merasa aneh karena KPK memintanya membuat laporan dugaan markup proyek kereta cepat. Menurut Mahfud, aparat penegak hukum termasuk KPK seharusnya bisa langsung bergerak tanpa harus menunggu laporan formal. Hal ini dikarenakan Mahfud menduga ada markup anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUS di era pemerintahan Joko Widodo. Dugaan ini harus diselidiki lebih jauh untuk mendeteksi kemana uang dilarikan dan dinikmati siapa saja. Memang KPK tidak perlu menunggu ya adanya laporan ataupun pengaduan, walaupun KPK mempunyai Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas). Karena kita tahu kasus korupsi ini hak dan kewenangan KPK dalam melakukan proaktif investigation, ya, investigasi yang proaktif itu sangat terbuka sekali peluang untuk kemudian kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat langsung tim KPK bergerak. Karena tidak pernah ada kasus korupsi ditanyakan siapa pelapornya atau bagaimana cara menemukan kasus tersebut. DPR meminta pemerintah membentuk tim untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran dari awal proyek kereta cepat ini. Apalagi, proyek ini mengalami cost overrun atau pembengkakan biaya hingga menembus angka sekitar 120 triliun rupiah. Saya kira pemerintah saat yang sama bisa paralel, saya kira teman-teman KPK bisa langsung melakukan mitigasi. Yang kedua, pemerintah juga bisa membentuk tim untuk memastikan sejak proses proyek ini dilaksanakan dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya dan proses penganggarannya seperti apa. Karena termasuk ini kan mengalami cost overrun di tengah jalan. Tadi sebenarnya nilai proyek kan hampir 96 triliun, tapi naik membengkak jadi 120 triliun. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali memberikan tanggapan terkait dirinya yang diminta lapor ke KPK soal dugaan markup di proyek WUS. Hal ini ia sampaikan melalui program podcast Milihnya Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD, Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2025. Dalam episode yang berjudul, Siapa Tanggung Jawab Utang Kereta Cepat, ini, Mahfud juga menghadirkan ahli ekonomi Agus Pambagio. Agus adalah ahli ekonomi yang sempat dipanggil Jokowi dan dimintai pendapat terkait proyek WUS ini. Mahfud lantas menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban melaporkan bagi seseorang yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Apalagi ini belum mengatakan tindak pidana, baru ada dugaan, tidak ada ini kesimpulannya ada tindak pidana, seumpama ada pun tidak ada kewajiban, ujar Mahfud. Hal ini disampaikan Mahfud berdasarkan pasal 108 KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan bahwa siapa yang mengetahui, mengalami, mendengarkan, melihat adanya tindak pidana di situ dikatakan berhak menyampaikan laporan kepada aparat berwajib, baru menjadi wajib laporan jika seseorang mengetahui permufakatan hak yang mengancam ketertiban dan keamanan umum, jelasnya. Menurut Mahfud, jika KPK menganggap perlu mendapat laporan, sumber utamanya bisa dipanggil. Mahfud mengatakan, seharusnya KPK memiliki inisiatif untuk memanggil atau mendatangi sumber utama tersebut, bukannya justru menunggu adanya laporan. Mahfud pun menyebut sikap KPK yang meminta laporan ini agak aneh.
Kadangkala laporan yang masuk gak digubris, kan udah banyak laporannya, giliran yang dengar kayak gini orang tidak wajib lapor, orang disuruh lapor, terangnya.